bagaimana sih pertumbuhan penduduk di Indonesia, kemudian bagaimana kualitas penduduk di Indonesia. Kalau penduduk di sini berarti siapa? Ya, termasuk kita. Jadi kalian akan melihat nih bagaimana sih kualitas kita sebagai bagian dari Indonesia. Ya, lihat secara baik, seperti biasa ketika akan masuk lanjut, kenapa ini main selepet-selepetan ya, Farid rambutnya udah panjang ya, rapi, cukup, perhatikan. Diva itu pendek sininya, cuman atasnya tebal, agak ditipiskan ya. Siapa lagi nih? Aan juga udah Arya juga begitu, sini habis, tapi atas kalau dibasahin ya kan, tapi kan nanti dia kering, nggak basah terus kalau mau hujan-hujanan. Terus Reja Putra juga itu guys, keretanya nanti dibuang nanti ya, nggak dibutuhkan lagi ya. Ya, oke, tujuan pembelajarannya ya, silakan ya. Yang pertama, setelah belajar ini harapannya kalian bisa apa itu? Ya, menjelaskan apa tuh? Perkembangan angka pertumbuhan penduduk. Jadi bisa kita bisa melihat lah ya, kalian bisa menjelaskan. Ini menjelaskan itu kan kemampuan paling bawah, paling dasar, gitu ya. Mampu menjelaskan tentang angka pertumbuhan penduduk. Bagaimana sih pertumbuhan penduduk di Indonesia? Masuk kategori apa dia? Rendah, sedang, tinggi, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis kualitas penduduk Indonesia. Sebenarnya kalau melihat kualitas penduduk Indonesia, ya kualitas diri kita juga ya. Seberkualitas apakah kita? Ya. Kemudian yang ketiga, nanti bisa mempresentasikan pertumbuhan dan kualitas penduduk. Itu ya Nak ya. Oke, jadi itu 3 tujuan pembelajarannya ya. Artinya kalian bisa memahami terkait dengan pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk di Indonesia. Oke, bisa dipahami ini? Benar? Benar. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 3. Tapi sebelum masuk ke materi, kemudian mau tampilkan satu buah video. Nah, jadi video ini kalian kan di rumah nggak pernah nonton berita kan? Ya. Main Diva. Kalau tadi malam aja main apa? Main game. Di sekolah tidur. Ya kan? Makanya pagi ini nonton berita ya terkait dengan masalah kependudukan di Indonesia. Oke? Dilihat videonya baik-baik, dicermati, dipahami. Oke? Oke, sebentar. Badan Pusat Statistik BPS pada 21 Januari 2021 lalu merilis data resmi kependudukan Indonesia tahun 2020. Jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 mencapai 270,2 juta jiwa yang didominasi oleh pria. Berita ini merupakan revisi dari berita data jumlah penduduk Indonesia yang kami tayangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 lalu. Hasil sensus penduduk 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia melambat. Dari 1,49% pada periode 2000 hingga 2010 menjadi 1,25% pada periode 2010 hingga 2020. Walaupun melambat, jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 tercatat 270.203.917 jiwa. Ini artinya ada penambahan sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi.
Komposisi penduduk paling banyak adalah pria, yakni 136,66 juta jiwa atau sebanyak 50,58% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Sementara wanita 133,54 juta jiwa atau jika dilihat dari rasio jenis kelamin, terdapat 102 penduduk pria untuk setiap 100 penduduk wanita. Menurut klasifikasi generasi, penduduk Indonesia didominasi generasi Z yang mencapai 27,94%, milenial 25,87%, dan generasi X sebanyak 21,88%. Sementara berdasarkan sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang dihuni 151,9 juta jiwa atau sebanyak 56,1%. Sedangkan Maluku dan Papua adalah pulau dengan jumlah penduduk paling sedikit, hanya 3,17%. Sensus kependudukan ini menjadi penting untuk mendapatkan jumlah penduduk sesuai dengan domisili tempat tinggal. Hal ini akan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program-program pendidikan dan sosial. Oke, itu tadi videonya ya. Ada yang bisa diangkat dari video tadi? Ayo, tahun 2020 berapa ratus juta jiwa penduduk kita? 270,2 juta ya, kisaran itu ya, belakang-belakangnya tadi 270 juta jiwa. Wow, gitu kan? Itu tahun 2020, ini sudah tahun 2022. Nah, jadi kemungkinan ada penambahan. Tadi kalau kalian cermati, dibandingkan tahun 2010, memang pertumbuhan penduduk kita itu melambat. Yang sebelumnya 1,40% itu jadi 1,25% gitu ya pertambahannya. Tapi tetap aja mau melambat juga, nambahnya itu masih banyak gitu ya. Sampai tadi 141 per kilometer persegi. Ada ya. Nah, kemudian tadi dilihat di mana nak? Indonesia itu kan kita terpecah jadi pulau-pulau ya. Ada pulau apa aja? Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ini boyband di belakang ya. Apa aja pulau di Indonesia? Sumatera, Papua. Awas gak bisa jawab. Kalimantan, Jawa, Sumatera udah. Ayo, Papua. Terus pulau apa lagi? Sulawesi. Nah, tadi dari video tadi yang terbesar terkonsentrasi di mana? Jawa. Kenapa ya kok di Jawa ya? Karena terus lebih luas terus dan ekonominya dianggap lebih bagus di Pulau Jawa. Apalagi alasan lagi kenapa ya kok Pulau Jawa yang paling banyak, sehingga penduduk Indonesia ini kemudian tidak merata. Hampir 52% tadi kan ada di Pulau Jawa. Sedangkan yang paling rendah tadi ada di mana nak? Ada di Papua, cuma 3,17% ya. Kenapa ya kok pada milih ke Jawa, ke Pulau Jawa? Mengapa? Kenapa? Karena padat ya. Kenapa di Jawa jadi padat? Ya kembali pertanyaannya gitu. Kenapa kok? Karena letaknya strategis
ya? Oh, mati. Oh ya. Ya itu nggak dibuat juga ya. Artinya gini loh. Bukan maksudnya kalau ya kalau yang kemarin itu kan takdirnya dia dibunuh. Ya memang dibuat sama orang. Cuman kan itu pembunuhan pun ya takdir Allah juga gitu loh. Artinya kalau dia belum ajar ya nggak mati juga kan. Kalau dia teriak berontak-berontak terus ada yang dengar, ya dia akan tetap hidup. Tapi ternyata artinya gini loh. Kelahiran dan kematian itu ya termasuk lahir. Kalau tidak ya nggak lahir kan, dibuat juga kan. Tapi artinya kelahiran dan kematian itu tidak bisa kita setting gitu loh. Artinya itu kan garisan takdir ya, takdirnya Allah gitu loh. Seseorang yang lahir, seseorang yang mati itu tidak lepas dari takdir Allah. Nah kalau yang migrasi itu kan artinya perpindahan gitu. Akannya perpindahan. Nah perpindahan ini bisa kita buat. Nah bisa kita buat, makanya dikatakan faktor non alami. Nggak alami. Kalau kelahiran dan kematian tadi alami, Allah yang udah setting. Kita tinggal terima takdir. Mau lahirnya di bidan, di dukun, ya kan, di jalan, di rumah sakit, di rumah. Artinya itu terima nasib gitu ya. Termasuk kematian. Bagaimana jalan matinya, bagaimana prosesnya, di mana tempatnya, gitu kan? Nah, di mana tempatnya itu juga takdirnya Allah. Kalau migrasi dikatakan faktor non alami. Kenapa? Itu bisa dibuat. Karena itu perpindahan kan bisa kita putuskan ya. Perpindahan atau migrasi ini ada dua macam. Apa kan? Imigrasi dan emigrasi. Kalau imigrasi itu orang yang masuk ke tempat kita nih. Kalau emigrasi ya keluar. Makanya kalau ada yang datang, kemudian ada yang keluar, itu pasti akan berpengaruh dengan jumlah penduduk. Kelahiran, berapa jumlah bayi yang lahir tentu akan mempengaruhi jumlah penduduk di Indonesia. Termasuk kematian pun akan begitu. Kalau kelahiran berarti akan menambah jumlah penduduk, kalau kematian mengurangi. Kalau imigrasi artinya akan menambah jumlah penduduk, kalau emigrasi mengurangi jumlah penduduk. Gitu ya? Ya. Ngantuk. Oke, ngantuk. Nah, coba sekarang yang ngantuk. Semua berdiri. Stand up, please. Stand up, please. Oke. Oh,
akan membludak juga. Makanya kenapa? Hah? Harus siapa? Dibunuh? Ya nggak gitu juga kesimpulannya, nggak gitu konsepnya, Bambang. Ya. Jadi gini, kalau tidak disikapi yang sedang ini nanti bisa jadi cepat, kan gitu. Sedangkan kita ini udah padat merayap kan, ya kan? Kita sudah dalam kondisi padat merayap di Indonesia ya, Bud. Yang kayak putra dong, yang keluar ngopi, ya kan? Oke, nah makanya pemerintah kemudian membuatkan sebuah program yang namanya ya KB. Apa sih kata KB? Keluarga berencana. Apa jargonnya? Ya, 2 anak cukup. Sekarang gitu ya. Kalau dulu namanya 2 anak lebih baik. Jadi bisa nggak salah kenapa Indonesia ini anaknya banyak-banyak. Soalnya 2 anak lebih baik. Kan gitu. 2 anak lebih baik. Makanya anaknya pada lebih dari 2. Gitu. Sekarang diganti jargonnya 2 anak cukup. Gitu ya. Nah, kalau kamu belum merasa cukup berarti tambah lagi. Nggak gitu ya, nggak gitu. Oke, nggak gitu konsepnya ya. Oke, jadi itu pemerintah kalian membahas tentang apa? Apakah ada yang anak lebih dari 2? Berapa? Ya nggak masalah ya. Sebenarnya konsep ini gini. Ya nggak masalah kok. Halo? Halo? Hai. Sebenarnya kalau kita, kebetulan kita muslim semua ya. Kita kan muslim semua. Artinya gini. Mungkin kalau di Indonesia punya slogan keluarga berencana 2 anak cukup. Tetapi kalau kita yang muslim, sebenarnya Rasulullah itu menginginkan umat muslim itu banyak, gitu ya, punya banyak keturunan, asalkan bagaimana kualitas dari keturunannya, gitu ya. Jadi bukan kemudian punya anak ya sudah dilepas hidup lah, enggak lah, yang enggak gitu. Artinya tergantung gitu ya, artinya gitu. Tapi kalau mengikut pemerintah Indonesia 2 anak cukup ya nggak masalah, ya asalkan bertanggung jawab untuk kehidupan ke depannya, gitu ya. Gak usah berkecil hati, aduh anak mama aku 5 beserta aku ya nggak apa-apa, nggak terjadi ya kan, nah gitu ya, nggak masalah. Nah ini problem. Kalau tadi kalian lihat di video, ada generasi Z yang jauh lebih banyak, ya. Ada generasi Z kan sampai 27%. Ada generasi milenial, ada generasi X. Generasi Z ini dianggap yang generasi yang usia muda. Ternyata di Indonesia, Dipa anaknya berapa? Anaknya berapa? Dipa anak 1. Nah, ya. Ya, perhatikan kemudian dulu, oke? Oke. Nah, ternyata struktur pertumbuhan di Indonesia itu didominasi. Didominasi artinya apa, Nak? Oh, ya nggak tahu, kok tanya saya. Kata ayah kan, kalau gitu dia bertanya kamu. Kenapa mendominasi artinya gimana, Nak? Hah? Menonjol. Terus lebih banyak usia muda. Usia muda. Ternyata ini jadi problem. Ternyata yang lebih banyak generasi atau penduduknya di usia muda itu ternyata jadi masalah buat bangsa Indonesia. Why? Mengapa? Kenapa? Keteknya dulu ya. Hah? Ya artinya generasi anak-anak muda. Ya, masih anak-anak. Kenapa? Kenapa kok itu jadi masalah ya buat bangsa Indonesia? Karena
mudanya jauh lebih banyak, ternyata itu jadi problem buat bangsa Indonesia. Karena belum berfungsi. Karena si anak-anak ini jadi beban, ya kan? Jadi beban. Ya bebannya nggak ekonomi juga. Jadi beban betul. Kenapa? Karena kan dia belum bisa menghidupi dirinya sendiri, ya kan? Belum bisa cari kerja. Ya kamu adik-adik kamu suruh kerja, mau kerja apa? Ya itu kan jadi beban negara kan. Kalian nggak sekolah terus suruh kerja, mau kerja apa? Serabutan. Siapa tadi yang bilang beres? Tolong itu dikeluarin dari otaknya ya. Di sini tuh jangan ya udahlah kalau saya nggak sekolah beres saja. Itu tuh coba bukan mengecilkan pekerjaan, tapi setidaknya tuh punya mimpi yang jauh lebih besar gitu loh selain beres. Ya gitu ya. Artinya kan kalau kalian berhenti sekolah terus disuruh kerja, bakal jadi apa sih? Jadi apa nih? Pak? Nggak tahu. Jadi apa? Jadi hansip. Badan kamu
Yang jadi masalah kependudukan di Indonesia ini apa sih? Ada satu sebenarnya poinnya. Apa? Kemampuan sumber daya manusia. Sumber daya alam manusia. Kita ini sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini kemampuannya kurang. Kenapa? Kenapa di Indonesia kok SDM-nya ini masih kemampuannya minim? Kenapa ya? Tahu. Sungguh jawaban yang sangat membagongkan. Oke, yaitu tadi kembali lagi karena kita usia mudanya jauh lebih banyak. Kemudian masalah kualitas tadi nih, masalah kualitas penduduknya, ya. Sekolah itu belum jadi prioritas, pendidikan itu belum jadi tujuan utama kan? Macam siapa ya? Ada contoh nggak di kelas ini? Yang dia nggak peduli sama pendidikan gitu? Siapa? Siapa? Coba tunjuk kawannya siapa yang Dipa. Dipa sih Dipa. Dipa bu, ada pasti. Coba tolong pakai bahasa Indonesia ya. Tolong jangan suruh saya baca artinya di bawah ini. Apa? Siapa nih yang di sini kelihatan ada bibit-bibit yang kayaknya males sekolah? Siapa? Udah, cuma itu. Istighfar ya, istighfar banyak-banyak supaya nggak jadi beban orang tua, beban sekolah, beban masyarakat, beban ya. Oke deh, itu ya Kak ya. Nah, makanya karena dianggap kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini minim, makanya pemerintah kasih kalian apa? Sekolah bayar nggak? Bukan uang ya. Mas, kalian sekolah bayar nggak sih? Sekolah bayar nggak? Ini salah satu ya. Ini salah satu. Kalian itu udah dikasih sekolah gratis. Inilah usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jangan sia-siakan. Udah sekolah gratis, dikasih seragam, dapat nggak? Dapat kan? Hah? Iya tak? Yang dapat gratis siapa? Ada lah. Ada yang dikasih seragam, sepatu, tas. Kalian kan masih ada yang mampu dikit lah. Setidaknya kan nggak bayar uang bulanan kan? Tidak. Itu salah satu program pemerintah supaya meningkatkan kemampuan, ya. Makanya jangan disia-siakan. Karena kalau apa aja? Kalau apa yo? Kalau apa? Orang yang punya ilmu ngomong apa? Kalau kualitas pendidikan manusianya baik, kalian bisa cari pekerjaan yang jauh lebih baik kan? Ya nggak? Iya. Ya kan? Mau jadi apa ntar gedenya? Pemain bola. Pemain bola. Untuk sekolah tinggi nggak kira-kira?
lagi beban. Ya kan? Oke, itu. Nah, cukup. Ya, udah. Ya. Oke, untuk lebih memahami materi kita hari ini, Ibu Dian akan bagi dalam kelompok, ya. Akan bagi dalam kelompok. Lihat kelompok 1 di sini, oke. Kelompok 1 di sini, 2, kemudian 3, 4, oke. Nama-nama kelompoknya silakan lihat di layar. Jelas. Oh ya, keren banget ya. Ternyata so small. Oke, wait for a minute. Ibu Dian bacakan. Kelompok 1 ada Alvino, Ari, Arya, Nesha, dan Putra. Move. Oh, kelompok 2 ada Agam, Flora, Fani, Dani, dan Aan. Wah. 3, Farid, Poppy, Adil, dan Reza. Apa yang jadi masalah? Dari sini dulu. Astagfirullahaladzim. Dengarkan semuanya. Halo. Dengarkan. Di sini loh. Ada ke sana. Ya Allah. Kalau Ibu Dian bilang, hei kalian dengarkan. Kalau Ibu Dian menyebut angka ganjil, tepuk tangannya 1 kali. Kalau dia angkanya genap, tepuk tangannya 2 kali. 1 tambah 1. 3 tambah 2. 6 tambah 1. Oh, nggak nyambung ya. Tambah hasilnya genap apa ganjil? 4 tambah 4. 12 tambah 8. Oh ya bingung lagi 3 kan?
amati. Dan diskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan. Jangan cuma dikerjakan oleh satu orang ya. Oke? Kemudian aktivitas kelompok 2 ada 3 soal. Nah, ini silakan didiskusikan masalah pertumbuhan penduduk ini ya, dan kualitas penduduk. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, diisi di situ. Jangan lupa tulis nama kelompok di halaman kalian
Biasa aja deh makanya keluar ya.
gitu ya.
Ini ya Auroranya ya. Aurora, cek. Ya, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, pertumbuhan penduduk dengan cepat akan mengakibatkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Sebutkan dan jelaskan 6 permasalahan tersebut. Oke, yang pertama, lebih banyak yang pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduknya tidak merata. Yang ketiga, banyaknya penduduk usia muda sehingga menjadi beban negara. Yang keempat, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan. Dan yang keenam, pendidikannya sangat rendah. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 2 terkait permasalahan yang terjadi akibat dari pertumbuhan penduduk yang cepat. Jadi pengangguran ya, kemudian persebaran penduduk tak merata, banyak usia muda yang kemudian jadi beban negara, gitu ya. Kemudian masalah pendidikan juga. Ada yang punya jawaban yang berbeda? Hampir sama ya, karena ini seperti yang di slide tadi ya, buku juga sama. Oke, we go to the third group. Kelompok ketiga, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke. Yang kelas ya. Tulisan siapa sih?